Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Langsung saja ya teman-teman. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Jadi kemarin di pembelajaran yang keempat kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian ada ulat, ada kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Nah, selain kupu-kupu ternyata ada katak yang memiliki 4 tahap daur hidup ya. Mulai dari telur, berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Mari teman-teman kita amati ya gambar dari daur hidup katak di samping kanan ini ya. Mulai dari katak dewasa. Nah, katak ini berkembang biak dengan cara bertelur. Mengeluarkan telur dikeluarkan di mana? Di air ya, karena katak itu pembuahannya nanti di luar ya. Nah, telur itu setelah beberapa hari kemudian akan berkembang menjadi sebuah berudu ya. Berudu itu belum mempunyai kaki, masih berekor panjang seperti ini ya. Masih cenderung seperti bentuk ikan ya. Nah, berudu ini berubah menjadi katak muda. Katak muda itu berbeda dengan katak dewasa. Bedanya apa? Katak muda itu masih mempunyai ekor yang panjang seperti ini ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, katak muda itu akan berubah menjadi katak dewasa. Ketika sudah menjadi katak dewasa, maka ini ekornya sudah hilang ya. Ini jadi sudah tidak berekor lagi. Nah, bentuk dari telur dengan katak dewasa sampai dengan katak dewasa itu sangat berbeda. Seperti halnya kemarin dengan kupu-kupu ya. Bentuk siklusnya itu berubah-ubah bentuknya sangat berbeda. Nah, ini merupakan perubahan daur hidup yang dinamakan metamorfosis sempurna karena jauh berbeda dari tahap ke tahap selanjutnya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi di sini ada 2 orang anak ya. Yang satu anak laki-laki itu berani memegang yang namanya katak. Sedangkan yang ini anak perempuan dia ketakutan ketika melihat katak ya. Dia tidak berani dengan katak. Nah, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Jadi, kita mempunyai perbedaan keberanian dengan teman kita. Seperti yang dicontohkan tadi, si anak laki-laki itu kan sangat berani memegang katak, sedangkan si anak perempuan tidak berani. Nah, bagaimana saran kita agar kita itu semuanya saling menghargai perbedaan keberanian itu? Nah, saran itu kan seperti yang sudah kita pelajari, berupa pendapat kita melihat sesuatu ya. Tentunya jika disampaikan itu tidak melukai perasaan orang. Nah, contohnya adalah sebaiknya ya. Nah, saran itu biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya ya. Berarti sebaiknya kita menghargai perbedaan keberanian. Dengan siapa? Dengan teman ya. Dengan teman. Bisa juga dengan kata seharusnya. Kita menghargai perbedaan keberanian, seperti itu boleh. Biasanya ya, kalimat saran itu
menggunakan kata sebaiknya, itu ciri khasnya, seharusnya, dan masih ada ciri-ciri yang lainnya lagi. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Misalnya, sebaiknya kamu tidak takut. Dengan kata, karena kata tidak berbahaya, seperti itu bisa. Seharusnya, pakai seharusnya. Kamu tidak takut memegang kupu-kupu. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat saran yang bisa kita sampaikan kepada teman kita ya. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Misalnya tadi, ada teman perempuan tadi ya, yang anak perempuan tadi itu kan takut dengan katak. Jadi kita harus membantu teman kita untuk menghilangkan rasa takut ya. Misalnya pertama-tama dengan menjelaskan bahwa kata itu tidak berbahaya, tidak menggigit, seperti itu. Kemudian kita bisa juga dengan melatih teman kita, misalnya dengan cara mereka itu kita suruh memegang perlahan, sebentar, seperti itu, dan lain sebagainya. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Jadi selain katak, itu ada hewan namanya penyu, berkembang biak dengan cara bertelur, dan sekali bertelur juga banyak ya. Nah, namun penyu itu dilindungi, termasuk hewan langka. Nah, di sebuah penangkaran itu ada 7 bak yang berisi 130 ekor anak penyu. Berapa semuanya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti itu, maka kita menggunakan operasi perkalian. Tadi banyak bak itu kan 7, kemudian dikalikan 130. Kenapa dikalikan 130? Karena setiap bak isinya 130. Ya, ini adalah soal matematika dari soal cerita di atas ya. Nah, untuk menyelesaikan perkalian seperti ini, cara yang mudah adalah menggunakan cara bersusun. Kita balik menjadi 130 dikalikan 7. Bagaimana cara mengalikannya? Kita mulai dari satuan. 0 dikalikan 7, 0. Berapapun bilangannya yang dikalikan 7 hasilnya 0. Kemudian 3 dikalikan 7, 21. Ditulis apanya? Ditulis satuannya. Satuannya itu adalah 1. Kemudian puluhannya kemana? Puluhannya kita simpan di atas sini. Selanjutnya kita kalikan ratusan ini 1 dengan 7. 1 kali 7 itu kan 7 ya. Berapapun bilangannya, jika dikalikan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri, itu 7. Tapi jangan lupa kita mempunyai simpanan 2, berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9 ya. Jadi hasil 7 kali 130 adalah 910. Jadi jawaban dari soal tadi adalah jadi jumlah anak penyu semuanya itu ada 910 ekor ya. Nah, sekarang buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. Lalu hitunglah hasilnya. Misalnya soal ceritanya seperti ini. Paman mempunyai 4 kolam ikan. Setiap kolam berisi 300 ekor ikan. Berapa
jumlah ikan paman semuanya. Nah, itu adalah contoh soal ceritanya. Soal matematikanya adalah 4 kali 300 ya. 4 kali 300 itu dari mana? Dari ini ya, 4 kolam, kemudian masing-masing kolam berisi 300 ekor ikan. Nah, cara menyelesaikan 4 kali 300 itu dengan menggunakan cara bersusun seperti ini. Kita hitung hasilnya. 0 kalikan 4, semua bilangan yang dikalikan 0, hasilnya 0 ya, kita tulis 0. Kemudian di sini 0 kali 4 lagi, hasilnya 0. Ini 3 kalikan 4, 12. Jadi 4 kali 300 itu hasilnya 1200. Jadi ikan paman semuanya 1200 ekor. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.